Perhatikan gambar di bawah ini. Zat cair ideal kerapatan relatif S 0,9 mengalir di dalam pipa horizontal melalui titik A. Terletak 10 cm di atas garis referensi. Dan di titik B terletak 25 cm di atas garis referensi, sebagaimana ditunjukkan pada gambar. Perbedaan tekanan hidrostatik antara titik A dan B adalah 882,9 Newton per meter kuadrat. Kecepatan aliran melalui titik A adalah 1,7 meter per detik. Bila diketahui garis tekanan terletak 45 cm di atas garis referensi atau H di sini ya, garis tekanan, maka tekanan hidrostatik pada titik B adalah. Langkah pertama, kita menuliskan dulu hal apa saja yang diketahui. Rapat relatif atau S sama dengan 0,9. ZA sama dengan 10 cm. 10 cm kalau dirubah dalam meter, maka dibagi 100, hasilnya adalah 0,1 meter. ZB diketahui 25 cm. Kalau dirubah dalam meter dibagi 100 juga, hasilnya adalah 0,25 meter. Delta P atau P di A dikurangi P di B sama dengan 882,9 Newton per meter kuadrat. Kecepatan di A, VA sama dengan 1,7 meter per detik. Garis tenaga atau kita simbolkan dengan H sama dengan 45 cm. Ya, jadi disimbolkan dengan H besar. 45 cm kalau diubah ke dalam meter maka dibagi 100, hasilnya adalah 0,45 meter. Yang ditanya adalah berapa tekanan di B atau kita simbolkan dengan PB berapa. Langkah pertama dalam menyelesaikan soal ini adalah mencari berat jenis zat cair. Disimbolkan dengan gamma zat cair. Persamaan yang digunakan adalah S sama dengan gamma zat cair dibagikan dengan gamma air. Maka kalau kita mencari gamma zat cair, persamaannya menjadi S dikalikan dengan gamma air. S diketahui 0,9. Gamma air adalah 9810 Newton per meter dipangkatkan 3. Ini kalau dicari menggunakan kalkulator maka akan diperoleh hasil sebesar 8829 Newton per meter pangkat 3. Langkah selanjutnya adalah mencari kecepatan di B atau VB. Untuk mencari kecepatan di B kita gunakan persamaan Bernoulli sebagai berikut. ZA ditambahkan tekanan di A dibagi dengan berat jenis zat cair ditambahkan dengan kecepatan di A kuadrat atau VA dibagi dengan 2 kali percepatan gravitasi. Sebelah kanan juga sama, ZB sama dengan tekanan di B dibagi gamma zat cair ditambah kecepatan di B dikuadratkan dibagi dengan 2 kali percepatan gravitasi. Karena kita ingin mencari kecepatan di B, maka kita buat VB kuadrat dibagi 2G itu berada di sebelah kiri. Maka persamaan ini akan menjadi seperti ini. Ini tetap sama, yang dirubah adalah ZB kalau dipindahkan melewati sama dengan, maka dia akan jadi minus. VB per gamma zat cair kalau dipindahkan dia akan menjadi minus. Bagian ini karena masing-masing bagian pembaginya mempunyai berat jenis zat cair, maka kita bisa menggabungkan PA minus PB dibagi dengan gamma zat cair. Seperti ini. Kalau kita menginginkan VB kuadrat saja di sebelah kiri, maka 2 kali G harus dipindahkan. Kalau dipindahkan maka dia akan menjadi pengali untuk semua ini. Nah, persamaannya akan menjadi seperti ini. Ini masih dalam VB kuadrat, ada kuadrat di sini. Nah, kalau kita menginginkan VB saja, maka kuadratnya harus dipindahkan melewati sama dengan. Artinya dia menjadi pangkat setengah. Pangkat setengah itu sama dengan akar, sehingga persamaan B menjadi seperti ini. VB sama dengan akar dari dalam kurung ZA dikurangi ZB plus
PA dikurangi PB dibagi ZC, PA kuadrat dibagi dengan 2 kali percepatan gravitasi dalam kurung dikali dengan 2 kali percepatan gravitasi. Kita input nilainya. ZA diketahui 0,1 meter, ZP diketahui 0,25 meter, PA dikurangi PB 882,9 Newton per meter kuadrat. Gamma zat cair adalah 8.829 Newton per meter pangkat 3. Kecepatan di A adalah 1,7 meter per detik dikuadratkan. Percepatan gravitasi 9,81 meter per detik kuadrat. Ini juga sama, 9,81 meter per detik kuadrat. Ini kalau dikurangkan maka hasilnya minus 0,15. Ini kalau dibagi maka hasilnya 0,1 meter. Mengapa bisa meter? Perhatikan Newton habis, per yang di atas meter pangkat 2, per yang di bawah meter pangkat 3. Yang menang adalah meter pangkat 3 di bawah. Nah, karena ini meter dari per, maka bisa dinaikkan ke atas, sehingga satunya meter. Ini kalau dibagi, maka akan diperoleh hasil 0,15 meter. Atasnya meter kuadrat detik kuadrat, bawahnya meter per detik kuadrat, sehingga meter kuadrat di sini menang, sehingga satuannya meter. Ini semua kalau dihitung menggunakan kalkulator, maka diperoleh hasil 0,1, 0,15 tadi menghilangkan. Hasilnya adalah 0,1 meter. Ini kalau dikalikan menggunakan kalkulator, maka diperoleh hasil 19,62 meter per detik kuadrat. Ini kalau dihitung menggunakan kalkulator diperoleh 1,962 meter kuadrat per detik kuadrat. Nah, ini kalau dihitung akarnya maka akan diperoleh hasil sebesar 1,4 meter per detik. Kuadratnya hilang karena akar di sini. Angka terakhir kita bisa mencari tekanan hidrostatik di B, disimbolkan dengan PB. Untuk mencari PB kita menggunakan persamaan tenaga di sini. Persamaan tenaga itu apa? Itu mirip dengan persamaan Bernoulli, tapi dia hanya bagian yang satu saja. Nah, jadi persamaan tenaga sama dengan Z P dibagi berat jenis atau gamma tambah kecepatan dikuadratkan dibagi dengan 2 kali percepatan gravitasi. Perhatikan pada soal H di sini itu sama, baik dia sebelah A maupun sebelah B sama tingginya. Karena kita mencari PB atau tekanan di sini, maka kita gunakan bagian ini saja, karena ini yang kita perlukan mencari PB, sehingga persamaan ini bisa menjadi seperti ini. ZB ditambahkan tekanan di B dibagi berat jenis cair ditambahkan kecepatan B kuadrat dibagi dengan 2 kali percepatan gravitasi. Kita menginginkan PB per gamma zat cair di sebelah kiri, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. H dikurang dengan ZB dikurang dengan VB kuadrat diberikan 2G, karena dia pindah melewati sama dengan. Jika kita menginginkan PB saja, maka gamma zat cair harus kita pindahkan melewati sama dengan, sehingga nanti dia akan menjadi pengali untuk semua ini. PB sama dengan H dikurang ZB dikurang VB kuadrat dibagi 2G dikalikan dengan gamma zat cair. Kita input nilainya. H sama dengan 0,45 meter. ZB diketahui 0,25 meter. VB diketahui 1,4 meter per detik dikuadratkan. Percepatan gravitasi adalah 9,81 meter per detik kuadrat. Gamma zat cair adalah 8.829 Newton per meter pangkat 3. Ini kalau dibagi menggunakan kalkulator maka akan diperoleh hasil sebesar 0,1 meter. Atasnya meter kuadrat per detik kuadrat, bawahnya meter per detik kuadrat, sehingga menyisakan meter saja. Itulah mengapa satuannya meter. Ini kalau dihitung maka akan diperoleh hasil sebesar 0,1 meter. Di semua kalau dikalikan maka akan diperoleh hasil 882,9. Satuannya Newton per meter kuadrat. Ini ada meter dibagi meter pangkat 3, ini berkurang menjadi meter pangkat 2. Jawabannya adalah A. Sekian penyelesaian soal ini.